Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya pernah menghadiri sebuah pertemuan dan di antara begitu banyak makanan yang disediakan ada tulisan help yourself. Terjemahan harafiahnya itu bantulah diri Anda sendiri. Tapi artinya sebetulnya silahkan ambil sendiri, prasmanan maksudnya. Dan kemudian saya tentu memilih apa yang saya bisa nikmati dan juga yang membuat diri saya sehat. Dalam hal makanan, dalam hal fisik, kita memang perlu membantu diri kita sendiri. Seringkali kita membayangkan bahwa orang lain bisa membantu kita. Tetapi tidak selalu kita bisa bersama dengan orang lain. Kadang-kadang kita harus sendiri. Maka kita perlu terampil membantu diri sendiri. Kalau tidak bisa masak ya beli, itu maksudnya. Dan sebetulnya itu yang disebut dengan hidup mandiri. Bisa menolong diri kita sendiri. Dalam hidup sederhana, kita perlu membaca kenyataan yang ada, kemudian berpikir apa yang bisa saya lakukan. Pertama-tama untuk menolong diri sendiri dulu, supaya tetap bisa survive. Namun, menolong diri sendiri juga perlu bukan hanya dalam hal fisik, masalah makan minum. Lebih dari itu. Yang lebih penting justru bagaimana kita bisa menolong diri sendiri dalam hal perasaan dan dalam hal pikiran. Seringkali kita mengharapkan orang lain itu menolong mengubah perasaan kita. Belum tentu orang lain menolong, karena orang lain juga belum tentu mengerti apa yang kita rasakan, kecuali kita mengungkapkannya. Tetapi kita mengerti perasaan kita sendiri. Dan lebih baik kita bisa terampil menolong diri sendiri dalam hal perasaan. Jangan perasaan sendiri tidak tahu, bahkan tidak bisa menguasai emosi sendiri. Nah itu repot, karena kemudian kita tidak mengerti bagaimana harus bersikap. Tetapi kalau kita bisa menolong perasaan saya sendiri, kalau kita merasa galau, kita mengerti apa sebabnya dan kemudian kita bisa menolong diri kita sendiri. Juga dalam hal pikiran. Kita seringkali memikirkan hal-hal yang membuat kita sendiri tidak nyaman. Kita perlu menolong diri sendiri untuk memikirkan hal-hal yang memang berguna, membuat kita nyaman dan membuat hati damai. Banyak orang yang tidak terampil dalam hal itu. Berpikir pun kadang-kadang berpikir yang membuat kita sendiri muyek. Lah untuk apa? Wong kita berpikir bisa kok yang tidak muyek itu bisa. Tapi Romo kalau situasinya menyebalkan gimana Romo? Lah ya bisa. Bisa tetap memikirkan yang positif, bisa tetap merasakan yang membuat kita nyaman. Ada sebuah tulisan seekor anjing yang sedang menjilati dengan penuh kasih sayang tuannya yang sedang terbaring di pinggiran emperan toko karena memang yang punya itu homeless. Ekornya berkibas-kibas dan dia menciumi tuannya supaya bangun. Dan ada tulisannya, apa yang dia ketahui hanya mencintai saja. Nah, hal seperti itu juga bisa membantu kita. Kalau kita memikirkan apa yang pokok-pokok saja yang penting-penting. Merasakan apa yang pokok-pokok saja untuk membantu diri kita sendiri, menolong diri kita sendiri, merasakan apa yang nyaman, merasakan apa yang penuh cinta dan sukacita. Misalnya sedang mengalami kegalauan. Karena khawatir akan sesuatu yang mungkin terjadi. Itu gara-gara pikiran. Maka bisa kita menolong pikiran kita sendiri supaya pikiran kita sendiri tenang.
Sudah, itu belum terjadi. Kita bisa mencari solusi. Nah, itu menenangkan, menolong pikiran kita sendiri supaya tidak muyek. Contoh kedua, sudah tidak apa-apa. Mau positif, mau negatif, mau baik atau buruk, nanti toh berlalu juga. Nah, itu juga bisa menolong pikiran kita sendiri supaya tenang. Contoh ketiga, Tuhan itu tidak tidur. Gusti ora sare. Tuhan itu perhatian sama kita. Pasti kita akan ditolong. Nah, itu pikiran kita. Pikiran kita menolong pikiran kita sendiri supaya nggak muyek. Perasaan kita juga yang lagi galau bisa juga dihibur. Kita menolong perasaan kita sendiri supaya menjadi lebih tenang. Tenang, semuanya bisa selesai. Sudah terbukti kok, nyatanya kamu bisa sampai sekarang sehat, nyaman, bisa itu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu, supaya intinya sama, help yourself. Kita bisa menolong diri kita sendiri. Bukan hanya dalam hidup, bukan hanya dalam survive, bukan hanya dalam bertahan hidup atau survival, tapi juga dalam berpikiran, berpikir dan merasa. Supaya kita itu terampil menolong diri sendiri, karena kita tidak selalu bersama dengan orang lain. Bahkan dari pengalaman, Anda hebat sekali sekarang ini punya keluarga yang sangat mencintai, fine. Anda hebat sekali punya perusahaan banyak tidak kekurangan apapun juga. Dari pengalaman suatu ketika Anda tua atau sakit, Anda itu sendiri. Orang lain nggak bisa nolongi. Harus bisa menolong diri sendiri. Meskipun Anda punya uang banyak, apa ya bisa mengubah perasaan Anda sendiri? Ya Anda sendiri yang bisa mengubahnya. Anda punya banyak sekali orang di sekitar Anda, ketika Anda terbaring sakit, apa ya ada yang bisa menggantikan sakitnya Anda? Ya tidak bisa. Kita harus terampil menolong diri sendiri. Terutama dalam merasakan apa yang baik, yang nyaman untuk diri sendiri. Apa yang bisa kita pikirkan dan kita pikirkan positif. Kita menolong pikiran kita sendiri supaya tidak muyek. Kemudian sesudah kita terbiasa dan terampil menolong diri sendiri, baik dalam hal survival, dalam hal perasaan maupun pikiran, kita bisa menolong orang lain, berbagi bagaimana supaya setiap orang itu terampil, memenuhi hatinya dengan cinta, yang diketahui hanya mencintai saja misalnya, yang dipikirkan hanya yang positif saja, dan selalu menemukan solusi serta yang menggembirakan dimanapun kita berada. Ada satu contoh karikatur yang sangat baik. Seorang yang terdampar di sebuah pulau sendirian dan ada 2 pohon. Jadi pulau itu ada 2 pohon dan dia sendiri. Daripada dia pikir bagaimana caranya keluar dari pulau itu karena mungkin belum ada orang lewat dan tidak ada sesuatu yang menolong. Maka pertama, dia memangkas dahan-dahan yang cukup besar dan dijadikan kursi. Lalu dia duduk menikmati pulau itu sambil leyeh-leyeh. Kemudian berikutnya dia menebang pohon itu dan kemudian membuat rakit. Nah itu daripada sibuk memikirkan bagaimana dan menderita betapa nelangsannya dia di situ, lebih baik menolong diri sendiri, terampil. Kalau belum bisa pergi, ya duduk dengan nyaman paling tidak. Kalau sudah ya bisa sambil buat perahu, kalau capek duduk. Pinter menolong diri sendiri. Dan ada banyak contoh yang lain dalam hidup kita sendiri. Seperti itu. Kalau kita terampil menolong diri kita sendiri, kita di mana-mana pun nyaman. Karena kita tahu bagaimana membuat diri kita nyaman. Menolong diri kita sendiri supaya merasa nyaman dalam hal perasaan. Juga dalam hal pikiran. Selalu memikirkan yang positif. Selalu melihat alternatif solusi dimanapun juga. Maka jangan terlalu manja. Dan jangan juga mempunyai harapan yang tidak realistis. Unrealistic expectation. Seolah-olah orang lain itu bisa menolong, mengatur perasaan saya. Lah kalau bisa pun ya jangan mau.
Nah, nanti perasaan kita tergantung sama orang lain. Orang lain marah-marah sama kita, kita bad mood. Ah, itu kan berarti kita tergantung sama orang. Padahal kita bisa. Orang lain marah-marah, kita membuat kesalahan, ya sudah. Kita jangan lalu malah jadi bad mood, lalu putus asa. Bisa menolong diri kita sendiri. Nggak apa-apa. To err is human, to forgive is divine. Misalnya begitu ngomong sama diri sendiri. Berbuat salah itu manusiawi. Mengampuni, itu ilahi. Jadi kalau salah itu ya semua orang buat salah. Orang apa-apa, handle yourself with care. Gitu misalnya. Kalau kita pintar menolong diri sendiri, baik dalam survival, dalam merasa, dalam berpikir, lah memang itulah hidup kita. Itu artinya kita mengendalikan hidup kita sendiri. Hidup kita tidak tergantung orang lain. Malah kita bisa jadi sumber. Ketika terjadi kegelisahan, saya membawa kedamaian. Ketika terjadi perselisihan, saya membawa kerukunan. Karena saya sumbernya. Kan saya sudah terampil dan pintar menolong diri sendiri. Apalagi kita sadar bahwa Tuhan sangat mencintai kita dan selalu menemani kita. Dan memberi kita akal budi supaya selalu bisa menemukan solusi di setiap ada persoalan. Maka handle yourself with care. Help yourself because you are love. Tuhan memberkati.